Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mika yang menceritakan tentang sebuah petaka yang terjadi di daerah Arum Jeram. Maksudnya Arum Jeram itu tempat wisata ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dituturkan oleh narasumber bernama Kak Yola. Nama karakter dalam cerita bukan nama sebenarnya. Nama kantor pengelola rafting dan lokasinya dirahasiakan atau disamarkan. Kami tidak akan berkomentar atas pertanyaan dan juga dugaan kalian para pendengar. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Yola tidak menyangka bahwa acara Employee Fun Gathering, kantor yang seharusnya menyenangkan, berubah menjadi hari yang membuatnya ketakutan bahkan sampai trauma. Hari itu, hari Sabtu, adalah hari yang seharusnya dinantikan karyawan divisi marketing PT X. Setelah sejak sebulan sebelumnya rencana acara sudah diagendakan. Acara gathering itu sendiri bukanlah acara yang mengajak turut serta keluarga karyawan, namun benar-benar acara yang bersifat penyegaran, khusus bagi karyawan divisi marketing. Lebih mendekati kegiatan outbound. Agenda acaranya adalah rafting atau mengarungi arung jeram sungai. PT X yang terletak di sebuah kota, terdapat banyak perusahaan produksi atau kawasan industri. Tak pelak, hawa yang gerah menjadi jamuan hari-hari mereka. Maka dari itulah dipilihlah lokasi yang berhawa sejuk pegunungan sebagai tujuan kegiatan gathering itu untuk mengembalikan semangat kerja mereka. Rafting dipilih setelah mengadakan semacam dengar pendapat dari para karyawan, kemudian dibahas oleh panitia acara. Menurut mereka, rafting cukup memenuhi semua yang mereka perlukan, yakni keseruan, menantang adrenalin, dan kesegaran karena bermain air. Dan yang tak kalah penting adalah kerja sama tim. Kebanyakan karyawan senang atas dipilihnya rafting pada acara gathering itu. Jika ada yang kurang berkenan, itu hanya sebagian kecil saja. Lagi pula akhirnya seluruh karyawan divisi marketing mendaftar acara itu. Kecuali Yola, dia memiliki alasan khusus untuk tidak ingin turut ikut menjadi peserta rafting. Yola berkisah, pada masa kecil dulu, di kampung halamannya dia pernah 2 kali hanyut dan nyaris merenggut nyawanya. Pertama saat berenang di pantai, lalu yang kedua saat berenang di waduk. Beruntung buat Yola, ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Dahulu Yola tinggal di daerah yang masyarakatnya masih kental mempercayai hal-hal mistis. Setelah 2 kejadian itu, seorang ajengan terkemuka di kampungnya berpesan kepada orang tuanya Yola agar Yola berpantang kegiatan yang terdapat unsur air di dalamnya. Kata si ajengan itu akan membahayakan jiwa Yola. Tapi boleh mandi sepertinya. Orang tua Yola percaya dan mematuhi pesan si ajengan itu. Ajengan itu mungkin kayak dukun gitu ya. Mereka kemudian melarang Yola bermain-main, apalagi sampai berenang di laut, sungai, waduk, danau. Bahkan jika bisa menghindari kolam renang sekalipun. Sampai saat Yola dewasa, ia tidak pernah mau jika teman-temannya mengajak kegiatan berenang. Jikapun ikut, paling dia hanya di pinggir kolam sambil menunggui barang-barang temannya yang sedang asyik berenang. Pada acara gathering kantornya itu, Yola tetap ikut menjadi peserta gathering, namun ia kekeh tidak ikut mengikuti rafting. Sekedar ingin pergi seru-seruan saja sama teman-teman, mencari suasana baru. Apalagi
Tempat rafting itu titik mulai perjalanannya di daerah perbukitan wilayah Jawa Barat yang memang memiliki banyak pegunungan dan hawanya juga pasti sejuk. Adalah Sari dan Rida, rekan sesama divisi marketing Yola. Sari terbilang junior Yola. Yola sudah 7 tahun bekerja di PT X, sedangkan Sari bergabung di PT X di tahun kedua sejak Yola diterima bekerja. Rida masih dibilang anak baru juga. Dia baru masuk PT X sekitar 6 bulan yang lalu. Antara Yola, Sari, dan Rida bukanlah sebagai teman akrab, hanya sebatas rekan kerja yang saling mengenal saja. Jika di kantor hanya bersapa sekedarnya. Meski demikian, selama mengenal Rida, Yola menilai bahwa Rida ini memiliki kepribadian yang supel dan pembawaannya ceria. Dalam perjalanan menuju lokasi rafting di dalam bus wisata yang membawa rombongan karyawan, ada yang berbeda pada Rida. Dia terlihat banyak diam dan tidak ramai seperti biasanya. Hanya sesekali membalas sapaan dan canda temannya. Yola semenjak selamat dari kejadian hanyut yang kedua kali di waduk terdahulu menjadi orang yang tidak sama lagi. Ia seperti memiliki kepekaan batin. Yola kerap berfirasat buruk jika bakal terjadi peristiwa yang tidak baik. Meski demikian, Yola tidak mendapat kilasan-kilasan penglihatan kejadian di masa yang akan datang layaknya seorang cenayang. Hanya sekedar rasa firasat, kata mereka yang paham akan dunia klinik. Kemampuan Yola hanya kurang diasah saja. Sedangkan bagi Yola sendiri, ia sebenarnya tidak menginginkan kondisi kepekaan batin itu. Tapi ya semacam ada penyangkalan pada dirinya. Di hari itu, Yola sebenarnya merasakan sebuah firasat buruk yang akan terjadi. Namun Yola memilih untuk mengabaikan rasa itu. Dalam benaknya hari ini adalah hari keceriaan. Ia hanya ingin bersenang-senang sama temennya. Dan saat tiba di lokasi rafting, maka diadakan pembagian regu perahu karet. Total seluruh peserta 24 orang. Dua yang tidak ikut rafting, yaitu Yola dan manajer divisi marketing. Jadi peserta rafting 22 orang. Tiap perahu memuat 6 orang, termasuk pendamping dari pihak pengelola rafting. Karena tidak ikut, Yola akhirnya dimintai tolong untuk menjaga barang-barang seperti dompet, telepon genggam dari teman-temannya yang ikut. Entah mengapa perhatian Yola selalu tertuju pada Sari dan Rida, terlebih pada Rida. Yola merasa ada bahaya yang mengintai Sari dan Rida. Ia hendak melarang keduanya turut serta dalam acara itu, namun bingung atas dasar apa alasan untuk mereka tidak mengikuti. Akhirnya, lagi-lagi Yola mengabaikan firasatnya yang buruk itu. Sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Rida pingsan beberapa saat sebelum kelompoknya menaiki perahu karet. Tim P3K dengan sigap menangani Rida. Ternyata pingsannya hanya sebentar saja. Dan anehnya, Rida kemudian tidak sedikit pun merasa kurang sehat. Ia bersikeras untuk tetap mengikuti rafting, walaupun teman-temannya sempat melarang. Rafting akhirnya berlangsung dengan baik. Semua perahu karet tiba di titik akhir rute dengan selamat. Seluruh peserta juga baik-baik saja, tidak kekurangan apapun. Dalam hati Yola bersyukur. Ternyata firasatnya itu tidak terbukti. Para peserta rafting terlihat menikmati pengalaman mereka. Mereka saling bercerita pengalaman seru saat mengarungi jeram sungai. Meskipun grade rafting hanya di tingkat 3 dari keseluruhannya, yakni 6 grade, tetap saja itu memacu adrenalin bagi para amatir. Bagi peserta rafting pemula, grade 3 itu sudah cukup menantang. Lagi pula inti dari kegiatan karyawan hari itu adalah penyegaran dan kebersamaan, bukan uji nyali dan keterampilan. Para peserta kemudian menuju ke sebuah ruang bilas untuk membersihkan diri. Ruang bilas merupakan sebuah ruangan lega yang terdapat pancuran air di dalamnya. Di ruang bilas, perempuan ada sedikit kehebohan. Mereka terkejut mengetahui saat Sari dan Rida ternyata sedang menstruasi.
Selesai berbilas, seluruh peserta beralih menuju ke restoran di lokasi yang masih bagian dari pengelola rafting itu. Saat itulah kejadian ganjil terjadi. Rida kembali terkulai tak sadarkan diri, sedangkan Sari ia kerasukan. Detik-detik Sari kerasukan sungguh tidak terduga sama sekali. Bahkan oleh teman-teman dekatnya yang satu meja makan dengannya. Saat sedang menikmati sajian di piring, tiba-tiba saja Sari menunduk, terdiam, matanya terpejam. Sar, lu kenapa?" kata Jojo temannya sambil menepuk-nepuk samping lengan Sari. Semua memperhatikan Sari. Masih dalam tunduknya, pundak Sari tiba-tiba berguncang. Kini mulutnya nampak menyeringai seperti orang yang tertawa. Dan suara tawa itu bukan suara Sari yang dikenal oleh teman-temannya. Semua yang ada di meja terkejut setengah mati. Lalu Sari menghentikan tawanya, kemudian mengangkat wajahnya. Matanya terlihat melotot, terbuka lebar, pandangannya menikam jiwa teman-temannya. Matanya merah seperti orang yang marah. Gerakan menoleh kepala Sari ketika beralih pandangan dari satu orang ke lainnya, pelan-pelan bagaikan gerakan slow motion. Yang kemudian terjadi tidak kalah menakutkan. Sari mengeram. Ia lalu mengangkat piring makannya dengan kedua tangannya dan membantingnya. Kini semua teman-teman yang semeja dengannya ketakutan setengah mati. Ia lalu teriak-teriak. Rekan-rekan lelaki mulai sigap menghampiri meja Sari di mana berada. Beberapa rekan perempuan lainnya mencoba menyapa Sari dengan cara merangkulnya. Namun Sari menepisnya dengan kasar. Lalu dicoba lagi dirangkul dari sisi kanan dan kiri. Tapi tetap saja Sari merespon dengan meronta. Tenaga Sari yang sedang dirasuki itu terlalu kuat bagi teman-teman perempuan. Akhirnya beberapa rekan-rekan yang laki-laki membantu menahan tubuh Sari yang meronta-ronta itu. Dan dibacaan doa. Hal itu terlihat berhasil. Sari menghentikan rontaannya. Kini ia duduk lagi di kursinya dan merasa bingung dan canggung. Rida tiba-tiba saja ia terkulai lemas di bangkunya. Jika saja teman semejanya tidak sigap menahannya, Rida pasti terjerembab di lantai. Rida lalu dibopong teman-temannya ditidurkan di sofa. Ia sempat siuman sebentar lalu diberinya air minum. Melihat semua kejadian itu, Yola hanya duduk diam terpaku. Jiwanya merasa terguncang. Ingin rasanya tidak mempercayai semua peristiwa yang terjadi itu. Sampai-sampai ia menelpon suaminya di rumah melalui telepon genggamnya. Sambil menangis menuturkan apa yang sedang terjadi. Suaminya berusaha untuk menenangkan Yola. Tak lama kemudian, kembali Rida tak sadarkan diri. Sebelum pulang kembali ke kota asal mereka, Rida sempat dibawa ke klinik yang berada terdekat dari lokasi rafting agar mendapat tindakan medis yang sifatnya pertolongan pertama. Di klinik itu ia siuman namun tak sanggup untuk bangkit. Ia merasa sangat lemas. Saat hari sudah petang, bus wisata rombongan gathering kantor Yola akhirnya bergerak kembali pulang. Hanya saja pada perjalanan pulang itu, Rida dan seorang teman baiknya tidak turut dalam bus, melainkan ikut bersama mobil pribadi manajer divisi marketing. Minggu sorenya, saat sedang di rumah, Yola mendapat telepon dari teman-temannya. "Yol, Rida, Yol." "Kenapa, Rida?" "Rida tadi siang meninggal." Yola terkejut, setengah mati mendengar kabar itu. Wajahnya menjadi pucat. "Kenapa?" tanya suaminya cemas melihat istrinya pucat seperti ini. "Teman kantor yang tadi malam aku ceritain meninggal," jawab Yola dengan suara pelan. Tatapannya menjadi kosong. Yola sangat terpukul. Yola menangis sesenggukan. Melihat istrinya menangis, suaminya memeluknya. "Seharusnya aku bisa nyelamatin dia,
paparnya gusar sambil menangis. "Udah yang, istighfar. Itu udah takdirnya Allah. Doain aja almarhum supaya mendapatkan tempat terbaik di sisinya." Lagi-lagi suaminya mencoba untuk menenangkan. Beberapa saat kemudian, telepon genggam Yola kembali berdering. Teman kantornya menghubungi lagi, namun kali ini yang mengangkat telepon suaminya. Teman kantor Yola menanyakan apakah Yola akan ikut melayat di rumah Rida selepas maghrib. Tapi suaminya menyampaikan permohonan maaf bahwa Yola tidak dapat turut serta melayat dikarenakan merasa kurang sehat. Tubuhnya demam. Rupanya Yola benar-benar terguncang. Keesokan harinya, Senin, meskipun dengan kondisi yang belum benar-benar sehat, Yola memaksakan dirinya untuk tetap masuk ke kantor dikarenakan pada pekan lalu ia terlanjur mengagendakan presentasi dengan klien nanti setelah makan siang. Pagi itu topik pembicaraan para karyawan kantor adalah seputar kejadian menyeramkan pada acara gathering divisi marketing dan meninggalnya Rida. Kabar pun beredar dengan cepat bahwa secara medis penyebab meninggalnya Rida adalah gagal jantung. Seperti biasa, rutinitas pagi divisi marketing selalu dimulai dengan sesi morning briefing. Apabila biasanya morning briefing diisi dengan doa, evaluasi target, dan arahan manajer atau kata-kata motivasi, pagi itu suasananya tidak bergairah. Diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan doa lainnya. Yang dimaksud doa lainnya adalah doa bersama yang ditujukan pada almarhumah Rida. Hari Senin pagi itu suasananya menjadi muram. Sari juga terlihat mengikuti morning briefing dengan seksama. "Mari kita doakan sahabat kita Rida yang kemarin berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal perbuatannya." Demikian kalimat dari manajer marketing memimpin doa. Semua menundukkan kepala mendoakan arwah Rida. Beberapa saat kemudian, manajer menyudahi doa bersama. Semua peserta kembali menegakkan kepalanya dibarengi dengan kalimat amin. Saat semua sudah menegakkan kepalanya, ternyata ada seseorang yang masih saja tertunduk. Itu adalah Sari. Manajer memberi tanda menyudahi morning briefing. Semua bersiap dari aktivitas. Namun anehnya, Sari masih saja berdiri mematung dengan tertunduk. Semua dibuat terheran dengan pemandangan itu. "Sar, kenapa Sar?" Namun dia hanya diam saja. Seorang rekan yang berdiri dekat Sari memberanikan diri untuk menyapa Sari dan menyentuhnya. Sar." Kemudian yang terjadi adalah hampir sama pada hari Sabtu. Sari kerasukan dan tertawa. Yang terjadi selanjutnya di luar nalar. Tawa yang keluar dari mulut Sari berhenti, berganti dengan suara mengeram dengkuran binatang. Seorang bapak security yang bertugas menghampiri Sari. Bapak itu sepertinya memahami hal-hal mistis. Lalu bibirnya terlihat komat kamit merapalkan mantra atau mungkin doa. "Siapa kamu?" Saya yang tinggal di sungai itu," jawab sosok yang merasuki Sari. Ditanya lagi oleh bapak security. "Apa maksud kamu? Mau apa kamu?" "Aku mau bawa anak ini ke sana. Anak ini sudah mengotori tempatku." Hardik sosok yang merasuki Sari lagi sambil menatap si bapak security yang bengis itu. Lalu si bapak security melanjutkan doa-doanya. Mulutnya terlihat komat kamit. Kemudian ia mengarahkan telapak tangannya kepada Sari. Badan si bapak security seolah memasang kuda-kuda bela diri. Kedua kakinya direnggangkan. Mbak, tolong dipegangin ini Mbak Sarinya. Tahan." 4 orang rekannya memegangi dari belakang tubuh Sari. 2 orang lelaki memegangi lengan kanan kiri, sedangkan 2 lainnya memegangi badan Sari. Benar saja, tak lama kemudian Sari meronta sambil berteriak. Bapak security itu mendekat dengan telapak tangan kanannya mencengkram kening Sari. Sari berteriak histeris.
Kemudian telapak tangan si bapak security itu melakukan sebuah gerakan yang seolah menarik sesuatu keluar dari kening Sari. Bersamaan dengan itu tubuh Sari terkulai lemas. Teman-temannya memapahnya namun Sari sudah kembali normal seperti sedia kala. Akhirnya manajer memutuskan Sari untuk diistirahatkan di rumah. Sekitar 2 jam kemudian ayah Sari menjemput Sari pulang. Selama menunggu ayah Sari menjemputnya, Sari hanya duduk terdiam saja di meja kerjanya. Atas saran si bapak security tadi, meminta agar teman-temannya terus mengajaknya bercakap. Katanya supaya menghindari pikiran kosong. Namun Sari lebih banyak diam, wajahnya terlihat pucat dan letih. Sesekali kepalanya terlihat menggeleng. Seorang temannya mengusulkan agar memasang channel YouTube yang melantunkan ayat suci Al-Quran terus-menerus. Dan akhirnya disetujui. Saat ayat kursi diperdengarkan melalui telepon genggam, respon Sari menunjukkan gestur yang tidak lazim. Ia seperti hendak menutup telinganya dengan kedua telapak tangannya. Coba kalau aku tahu Rida dan Sari hari itu sedang halangan, pasti itu aku pastikan jadi alasan ngelarang mereka ikut rafting. Ucap lirik sesal Yola yang menyudahi cerita ini. Oke, itulah cerita dari Mika ya. Cerita pendek dari tweetnya Mika tentang rafting Arum Jeram. Sebenarnya ya memang benar ya, perempuan itu kalau bisa itu, kalau lagi halangan atau apa itu, kalau di tempat-tempat yang asing itu ya mbok jangan terlalu gegabah lah ya. Dulu itu ada salah satu teman saya, waktu kuliah kita ke Pantai Tritis, Jogja, rekreasi ya, study tour ya waktu itu ya. Dia ini ternyata lagi mens, lagi head. Tapi kita nggak tahu kan. Nah, tahu sendiri toh Pantai Tritis Jogja itu seperti apa ya, angkernya atau maksudnya keramatnya. Nggak tahu, sampai sekarang kita nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Tiba-tiba itu waktu di pinggiran pantai itu kayak pingsan terus kejang-kejang. Untungnya ketolong orang gitu. Ternyata ya udah itu tadi, ada kebetulan di situ ada orang pintar lah ya. Terus ditanyain, mbaknya lagi head ya, lagi datang bulan ya? Dijawab iya. Terus akhirnya disuruh menjauhi pantai. Ya belum tahu sih alasannya apa, atau mungkin apa yang dilakukan teman saya. Ya nggak mungkin juga toh. Masa orang yang lagi head nggak boleh masuk pantai kan. Nggak mungkin juga. Kecuali mungkin teman saya itu melakukan sesuatu yang ya sifatnya mengotori pantai itu gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.